Pada tahun 1940, kantor perusahaan pengapalan yang menaungi SS Jesmond, yaitu Watts and Company di Inggris, mengalami pengeboman oleh pasukan Jerman sehingga catatan perjalanan kapal SS Jesmond ikut hancur bersamanya. Jadi, para peneliti yang kemudian mencoba untuk menyelidiki klaim Robson tidak bisa menemukan apa-apa lagi. Selain itu, juga tidak ditemukan adanya catatan donasi dari Robson kepada Museum Inggris. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah kisah penemuan itu hanya rekayasa Robson? Lawrence Hill yang pernah meneliti mengenai misteri ini cukup percaya dengan kisah Robson. Ia punya teori mengapa artefak tersebut tidak pernah terlihat lagi. Menurutnya, nama logam kuning pada pedang yang ditemukan oleh Robson adalah tumbaga, yaitu logam campuran yang terdiri dari 80% emas dan 20% tembaga. Logam jenis ini disebut Plato sebagai orichalcum, yang menurutnya banyak terdapat di Atlantis. Hill juga menyebutkan kalau Robson telah melebur pedang tersebut untuk mengambil emasnya. Ada kemungkinan kalau Robson telah mengurungkan niatnya untuk menyumbangkan penemuannya tersebut. Karena itu, artefak-artefak tersebut tidak dapat ditemukan kembali. Selain itu, pulau misterius yang dilihat oleh Kapten Robson sepertinya juga dilihat oleh Kapten James Nuddick, kapten kapal The Westburn. Saat itu, Kapten Nuddick sedang berlayar dari Marseille menuju New York. Namun, ia mencatat posisi pulau tersebut pada 5:30 N24 WI, tidak terlalu jauh dari lokasi sebelumnya. Ini mengindikasikan kalau pulau itu mengapung atau memang ada dua pulau berbeda yang baru muncul dari dalam laut. Lalu, peneguhan yang lain datang dari para awak kapal lain yang kurang lebih pada waktu yang sama berlayar melewati wilayah itu. Mereka juga melihat ikon ikan mati di atas lautan. Kesaksian mereka mengenai ikon ikan mati itu juga diberitakan di harian-harian lokal. Jadi, ada beberapa aspek dari kesaksian Robson yang bisa dikonfirmasi. Mengenai munculnya sebuah pulau dari dalam laut. Itu pun bukan sesuatu yang aneh. Peristiwa geologi semacam ini sesungguhnya telah terobservasi beberapa kali. Misalnya, belum lama ini, sebuah pulau tiba-tiba muncul dari dalam laut di lepas pantai Pakistan. Para nelayan setempat melaporkan peristiwa ini pada tanggal 26 November 2010. Ini adalah foto-foto satelit dari Earth Observatory, NASA.gov, yang menunjukkan sebelum dan sesudah kemunculan pulau tersebut. Dan ini adalah screenshot dari permukaan pulau yang diambil oleh para nelayan Pakistan yang sempat mampir ke pulau tersebut. Menurut NASA, pulau semacam ini memang biasa muncul dan kemudian segera menghilang karena tertelan ombak. Jadi, kesaksian Kapten Robson mengenai perjumpaannya dengan pulau yang muncul dari dalam laut juga bukan sesuatu yang mustahil. Namun, apakah benar dia telah menemukan sisa-sisa peradaban manusia di dalamnya? Soal ini memang tidak bisa dikonfirmasi oleh bukti lain selain kesaksian Robson dan wartawan yang mewawancarainya. Klaim mengenai Atlantis sendiri datang dari Plato dalam bukunya Timaeus dan Kratios. Jika Atlantis benar-benar ada dan bukan hanya karangan Plato, maka lokasi yang paling mungkin memang tempat di mana SS Jesmond melihat pulau misterius tersebut. Menurut Plato, Atlantis terletak di seberang pilar Hercules yang merupakan sebutan kuno untuk Selat Gibraltar. Jika pulau yang dilihat Robson memang bagian dari peradaban Atlantis, mungkinkah suatu hari ia kembali muncul dan menjawab seluruh keraguan kita?